Halo rekan-rekan semuanya, bersama saya Elisa Sutopo lagi hari ini. Dan hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang mengelola uang agar tidak kehabisan di masa isolasi atau di masa PSBB atau mungkin di masa krisis seperti ini. Nah, perubahan pola hidup itu bisa mengubah kebiasaan finansial seseorang. Sekali lagi ya, perubahan pola hidup bisa merubah kebiasaan finansial seseorang. Ternyata kadang kita pikir mungkin dengan work from home atau stay home, ternyata kita bisa mengurangi pengeluaran. Ada yang bisa, tapi ternyata ada juga yang justru tanpa disadari kok makin banyak yang dikeluarkan. Karena ternyata kita bisa belanja online, kita beli makan secara online, dan tanpa disadari saya sendiri sempat ya, berat badan saya sempat naik. Ternyata karena jajannya juga jadi online, semuanya jadi online. So ternyata perubahan pola hidup itu berpotensi untuk mengubah kondisi dan kebiasaan finansial seseorang. Nah, kalau ini kita biarkan terus, maka kondisi keuangan kita sendiri bisa terancam. Nah, hari ini apa yang saya bahas itu bukan soal berapa besar pemasukan yang kita punya atau mungkin berapa salary yang kita punyai setiap bulannya. Tapi saya ingin membahas bagaimana mengelola uang agar tidak kehabisan di masa krisis atau di masa PSBB yang seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakuin adalah evaluasi biaya hidup. Evaluasi biaya hidup bicara tentang ini. Hidup kita pasti punya pengeluaran kan? Pasti ada hal-hal yang harus dibayar. Misal kayak kebutuhan-kebutuhan utama kita evaluasi. Lalu kredit-kredit yang kita punyai, kita perlu evaluasi itu juga. Lalu gimana dengan belanja bulanan yang biasa kita lakukan, pembayaran air, pembayaran listrik, telepon, pulsa, data, internet, dan lain sebagainya. Kita perlu evaluasi semuanya ini. Kenapa kok itu perlu? Supaya kita bisa mengetahui mana yang harus dikurangi dan mana yang harus ditambahkan. Supaya kita tahu mana yang harus dikurangi, apa yang harus dikurangi, apa yang harus di-cut, dan apa yang perlu ditambahkan. Yang perlu ditambahkan mungkin di hari-hari seperti ini pastinya vitamin, masker, hal-hal yang mensupport kesehatan kita tentunya. Oleh sebab itu evaluasi biaya hidup kita semua. Nah, tiap orang pasti punya perbedaan. Biaya hidupnya, spending kebutuhan utamanya, cicilannya atau kreditnya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah evaluasi biaya hidup kita sendiri. Supaya kita bisa betul-betul mengatur mau berapa persen nih dari pemasukan yang kita punya, mau berapa persen sih biaya hidup kita semua menentukannya. Oleh sebab itu kalau Anda bisa mengevaluasinya, maka kita bisa mengatur keuangan kita jadi lebih baik dan lebih sehat di masa krisis atau di masa PSBB atau di masa lockdown sekalipun. Nah, yang kedua adalah evaluasi tabungan kita. Evaluasi tabungan kita. Pastinya mungkin ada beberapa di antara kita yang belum sadar atau mungkin sudah ada yang sadar. Yang paling utama adalah kenapa kok kita evaluasi tabungan kita? Karena yang sangat penting di momen seperti ini adalah pentingnya cash flow dan pentingnya dana darurat. Ya, cash flow dan dana darurat. Oleh sebab itu kalau mungkin kita punya investasi di hal tertentu, di hal apapun itu yang mungkin kita lakuin, kita perlu evaluasi lagi nih tabungan kita. Apakah kita bisa memiliki cash flow yang baik atau tidak? Karena tanpa cash flow yang baik, maka kita akan kesusahan, keuangan kita akan terancam juga. Nah, gimana dengan dana darurat? Dana darurat dalam kondisi krisis, dalam kondisi seperti ini itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu evaluasi kemana tabungan kita dan di mana tabungan kita supaya kita betul-betul bisa menata keuangan kita jadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Nah, dari semua yang kita lewati ternyata salah satu prinsip keuangan yang nggak pernah boleh dilupakan, baik dalam kondisi enak atau nggak enak, salah satunya adalah selalu punya tabungan. Nah, oleh sebab itu evaluasi tabungan kita
itu juga hal yang bisa kita kerjakan. Nah, yang ketiga, yang sederhana sekali juga adalah ini, evaluasi biaya hiburan kita. Tanpa kita sadari ternyata biaya hiburan kita, walaupun mungkin kita nggak keluar, kita nggak beli bensin, kita nggak shopping, kita nggak mungkin beli baju-baju lagi gitu. Ternyata secara online pun banyak pengeluaran. Data kita, internet kita, hiburan televisi atau film, atau mungkin online pembelanjaan makanan atau jajan kita dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita perlu mulai evaluasi biaya hiburan kita. Ketika kita mulai evaluasi biaya hiburan kita, tentukan persentasenya. Mau berapa persen nih biaya hiburan yang mau kita pakai dalam 1 bulan. Nah, kalau kita bisa mencoba melakukan 3 hal ini, evaluasi biaya hidup, evaluasi tabungan, lalu evaluasi biaya hiburan, maka kita akan pelan-pelan bisa menata keuangan kita jadi lebih sehat, jadi lebih baik, khususnya di masa krisis atau di masa yang tidak menyenangkan yang seluruh dunia ini hadapi. Nah, ini sedikit masukan dari saya. Kalau rekan-rekan ada masukan atau ada tambahan, nanti boleh kasih di kolom komentar, kasih masukan dan tambahan, karena saya yakin dan percaya kita bisa belajar sama-sama. Nah, oleh sebab itu jangan lupa subscribe link saya, dan juga jangan lupa pencet belnya supaya kita bisa terus ngikutin kegiatan lewat channel YouTube ini. Thank you semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya.